Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah sistem yang telah saya buat dan saya konfigurasikan, yang mana sistem tersebut saya beri nama dengan monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT. Sebagai pengenal di awal, bahwasanya sistem yang saya buat ini menggunakan platform yang saya gunakan adalah platform Beling. Perkenalkan, saya Agung Ubedillah. Dengan NIM 2307002, saya merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Informatika Program Studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas, tepat di kelas D4 SIKC 3. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya saya tuh membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT. Latar belakang terbuatnya sistem ini adalah yang mana suhu dan kelembaban merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas bahan, terutama pada ruang penyimpanan seperti makanan, obat-obatan, ataupun bahan sensitif gitu ya, yang mana perubahan kondisi lingkungan yang tidak terpantau dapat menyebabkan kerusakan bahan dan kerugian. Nah, jadi latar belakang sistem ini dibuat menanggulangi beberapa faktor yang ada tadi, seperti menghindari kerusakan, menghindari kerugian, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem berbasis IoT yang mampu memantau suhu dan kelembaban secara langsung, secara real time. Dan selain itu juga, sistem juga diharapkan mampu memberikan peringatan ketika kondisi lingkungan berada di luar batas aman, serta menampilkan data monitoring secara online melalui aplikasi Beling. Nah, masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis ESP32 yang mampu bekerja secara real time, secara langsung. Sistem ini dirancang agar dapat memberikan informasi kondisi lingkungan secara akurat, serta mempermudah pengguna dalam melakukan pemantauan tanpa harus berada langsung di lokasi penyimpanan. Jadi di mana sistem ini dirancang ketika misalkan kita ingin mantau brankas kita, suhunya berapa gitu, tapi kita berada di posisi misalkan di luar rumah. Nah, kita mau ngecek, tidak harus ke tempatnya. Kita bisa buka aplikasi atau platform Beling yang sudah kita konfigurasi dengan kode program yang nanti akan saya sampaikan di akhir. Kita masuk ke konsep Internet of Things as IoT. Internet of Things atau IoT merupakan konsep yang menghubungkan perangkat fisik dengan jaringan internet sehingga perangkat tersebut dapat saling bertukar data. Dalam sistem ini, sensor berfungsi sebagai pengumpul data, microcontroller sebagai pengolah data, dan platform cloud sebagai media penyimpanan serta visualisasi data. Komponen utama sistem monitoring ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ESP32 sebagai pengendali dan pengolah data, kemudian ada sensor DHT11, yang mana sensor DHT11 ini dikenal sebagai sensor yang mampu untuk membaca suhu dan kelembaban. Kemudian ada LED dan buzzer sebagai indikator kondisi lingkungan. Misalkan kondisi lingkungannya dalam keadaan suhu normal, maka lampu akan berwarna hijau. Ketika suhunya misalkan agak naik sedikit, maka lampu akan berwarna kuning. Nah, ketika suhu sudah tidak normal, sesuai dengan kode program yang sudah disetting gitu ya, jika suhunya misal di atas 40 derajat, maka lampu merah yang akan menyala. Ketika lampu merah menyala, maka buzzer pun akan menyala atau berbunyi. Nanti akan disampaikan di akhir juga. Setiap komponen memiliki peran penting agar sistem dapat bekerja secara optimal dan saling terintegrasi. Nah, cara kerja sistem secara singkatnya ya. Sistem bekerja dengan membaca data suhu dan kelembaban dari sensor secara berkala. Data tersebut kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan kondisi ruangan berdasarkan batasan tertentu. Hasil pengolahan data selanjutnya dikirimkan ke aplikasi monitoring, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara real time melalui perangkat mobile. Indikator kondisi lingkungan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memudahkan pemahaman kondisi ruangan, sistem dilengkapi dengan indikator visual dan audio. LED hijau menunjukkan kondisi normal, LED kuning menandakan kondisi waspada, dan LED merah disertai buzzer menandakan kondisi bahaya. Indikator ini membantu pengguna mengenali kondisi ruangan dengan cepat tanpa harus selalu melihat aplikasi. Monitoring melalui aplikasi monitoring digunakan untuk menampilkan data suhu dan kelembaban secara langsung, secara real time. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memantau perubahan kondisi lingkungan kapan saja dan dari mana saja,
selama perangkat terhubung ke internet, ya, selama perangkat terhubung ke internet. Hal ini menjadikan sistem lebih fleksibel dan praktis dalam penggunaan sehari-hari. Hasil implementasi sistem, yang mana hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja dengan stabil dan responsif, teman-teman. Nanti akan disampaikan di akhir untuk demonstrasinya ya. Sensor berhasil membaca perubahan suhu dan kelembaban. Sementara ESP32 mampu memproses dan mengirimkan data ke aplikasi tanpa kendala berarti. Sistem juga mampu memberikan peringatan ketika terjadi perubahan suhu yang signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi, sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT terbukti mampu membantu proses pengawasan lingkungan penyimpanan secara efektif. Dan kemudian sistem ini dapat menjadi solusi sederhana namun bermanfaat untuk meminimalkan risiko kerusakan bahan akibat perubahan kondisi lingkungan. Mungkin untuk presentasi materinya, sekian dapat disampaikan. Setelah ini akan dilanjutkan untuk presentasi kode dan juga demonstrasi produk. Selamat menyaksikan di next video. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit terkait kode dan juga pengimplementasian produk yang telah kami buat. Pertama, di sini kami sudah membuat kode program untuk menjalankan sistem monitoring suhu dan kelembaban yang ada di dalam ruangan. Yang mana pada bagian awal ini merupakan kode konfigurasi dari Beling, yang mana bagian ini sangat berkaitan penting dengan Beling ketika kode konfigurasi ini ada, maka akan tersambung dengan Belingnya. Kecuali apabila kode ini tidak ada, maka yang terjadi adalah kode Beling tidak akan terkonfigurasi dengan baik antara sistem yang ada dengan platform Beling tersebut. Kemudian di sini ada package Wi-Fi, kemudian Wi-Fi client, Beling sampel SP32 dan DHTH. Kemudian ada define DHT pin 4 yang digunakan, kemudian ada DHT tip DHT11, yang mana DHT11 ini merupakan sensor yang kami gunakan untuk melakukan monitoring suhu dan juga kelembaban. Kemudian di sini ada pin GPIO, yang mana pin GPIO 13 kami gunakan untuk LED normal, pin GPIO 12 kami gunakan untuk LED waspada, dan pin GPIO 14 kami gunakan untuk LED bahaya. Kemudian pin 27 kami gunakan sebagai pin untuk buzzer atau alarm. Kemudian di sini ada char SSD dan char password, yang mana di sini itu adalah WiFi dan juga password WiFi. Yang mana saya menggunakan WiFi saya sendiri, Agung, dengan password yang telah saya gunakan. Kemudian juga di sini ada konfigurasi tentang berapa sih waktu yang terjadi ketika suhu itu harus naik, ketika suhu itu harus turun, ketika suhu berada di ambang sekian itu harus bagaimana. Kemudian ada state variables, kemudian ada fungsi util, yang mana bagian sini sampai bawah itu merupakan fungsi atau if yang akan terjadi terhadap kode program ini. Jadi maksudnya ketika kode program memasuki suhu pada sekian, hal yang terjadi harus bagaimana. Ini itu. Seperti itu. Kemudian ini ada void kirim data, yang mana fungsinya sebagai pengirim data. Dan ini juga ada serial println untuk menampilkan output programnya. Seperti itu. Ini ada Blink Virtual Write dan Blink Virtual Write V0 dan V1 untuk mencatat suhu, V0 untuk suhu dan V1 untuk kelembaban. Kemudian seperti itu, ada void setup juga sini, dan Wi-Fi begin and void loop. Kita masuk ke bagian Beling. Di sini kita seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya di bagian ini saya sudah konfigurasikan dengan Beling yang ada. Alhasil ketika Beling tersebut sudah terkonfigurasi dengan baik, output yang diharapkan dan dihasilkan adalah seperti ini. Nah, jadi Beling ini
Dan ini akan terkonfigurasi dengan sangat baik ya, karena sesuai dengan yang ada pada serial monitornya. Mengapa sesuai? Karena tadi ketika out token yang kami kirimkan dari Bealing yang sudah dikonfigurasi, kami kirimkan ke kode program yang ada di Arduino IDE, maka Arduino IDE akan menangkap bahwasanya kode Bealing tersebut adalah kode Bealing yang valid dan bisa digunakan seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan verify and upload dan hasilnya adalah suhu dalam keadaan normal. Seperti kita lihat di sini. Seperti yang dapat kita lihat bahwasanya suhu dalam keadaan normal ya. Di sini ada 35,8, 35,1 ya, sesuai ya, 35,7. Ini juga 35,8. Nah, jadi suhu dan kelembabannya itu akan terus berjalan secara berlangsung ya, atau real time gitu. Jadi tidak akan pernah berhenti seperti ini. Sama juga dengan kelembabannya, tetap kalau kelembaban tetap berada di angka yang sama 67%. Sama juga seperti yang dapat kita lihat di sini, kelembaban 67% ya teman-teman. Jadi suhu dengan 35,20 atau 35,50 sampai 36,00 dengan kelembaban 67,00, maka statusnya adalah normal. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini adalah saya akan melakukan presentasi project langsung ketika project yang kami lakukan ini terdapat perubahan. Misalkan ya, kami sudah membuat sebuah tempat yang mana tempat itu kami gambarkan sebagai sebuah tempat penyimpanan, yang mana nanti gambarannya adalah tempat penyimpanan tersebut digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang telah terbakar gitu. Kami berikan korek di situ. Nah, nantinya si DHT11 ini akan mendeteksi bahwasanya terdapat kenaikan suhu sekaligus kenaikan kelembaban yang ada di dalam ruangan tersebut. Sehingga outputnya adalah, atau harapan yang akan dihasilkan adalah, sebelum kebakaran itu terjadi sangat besar, dengan adanya sistem ini, kami berharap bahwasanya hal itu dapat ditanggulangi dengan sangat baik seperti itu. Oke, setelah ini adalah presentasi project secara langsung. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya sudah menyiapkan di sini. Saya anggap kardus ini merupakan sebuah tempat yang dianalogikan sebagai tempat penyimpanan bahan baku ya teman-teman semuanya. Kemudian juga di atas sudah ada 3 LED yang mana untuk alatnya sendiri ada 3 LED dengan 3 lampu yang berbeda warna. Untuk warna hijau itu untuk keadaan aman atau suhu normal. Kemudian untuk warna kuning itu untuk keadaan waspada. Dan untuk warna merah itu untuk keadaan berbahaya. Di sini juga terdapat alarm yang akan berbunyi ketika lampu berwarna merah. Kemudian juga terdapat ESP32, board, kabel, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke praktek. Masih tersambung dengan laptop, yang pastinya ketika ada kenaikan suhu atau penurunan suhu, pasti di bagian serial monitor maupun di bagian Bealing akan ada penurunan atau kenaikan suhu yang signifikan. Kita langsung ke prakteknya. Di sini saya sudah ada korek. Misal kita masukkan korek di sini. Kita biarkan ruangan ini menjadi hangat. Kita tunggu agak lama karena memang DHT11 ini tidak seperti DHT22 yang penangkapan suhu dan kelembabannya agak sedikit cepat. Di sini ada 32,00 status normal, masih normal. Dan lampu juga di sini masih berwarna hijau. Di sini suhu sudah agak sedikit naik, 3,20 dengan kelembaban 79. Di sini lampu sudah berwarna oranye, yang artinya tandanya itu sudah waspada, kembali ke hijau. Oke. Berarti ruangan belum sepenuhnya optimal dalam keadaan hangat.
Sini sudah 34,10 dan masih normal. Sini lampu sudah berwarna oranye. Nah, ketika suhu sudah sangat berbahaya, di sini juga suhu sudah berada pada 40,50% dengan kelembaban 58, dan itu sudah berbahaya sesuai dengan kode program yang ada, maka lampu akan berwarna merah dan alarm akan berbunyi seperti yang ada di sini. Selesai. Nah, ketika suhu sudah kembali normal, ini 37,10 dengan kelembaban yang masih di range 50-an, 53 dan terus naik. Lampu kembali berwarna hijau dan alarm berhenti berbunyi. Seperti itu, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.